Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kotek. Oke, follow kembali lagi sama Rinding dong. Semoga puasanya makin lancar. Dan untuk memperlancar puasa follow hari ini aku juga menyiapkan satu cerita yang lumayan mengerikan. Langsung kita mulai. Oke, cerita yang mau aku bawakan kali ini kejadiannya terjadi di Korea dan tokoh yang mau aku bicarakan bernama Kim Mina. Nah, orang yang bernama Kim Mina ini bekerja sebagai penggambar webtoon, jadi penulis webtoon. Kim Mina ini bisa dibilang merupakan penulis webtoon yang amatir, jadi penghasilannya udah ada, tapi bukan yang gede banget, bukan yang terkenal banget, enggak. Ya ada pendapatan, dikenal juga sama beberapa orang gitu. Nah, kebetulan Kim Mina ini membutuhkan tempat tinggal baru dan dia ini mencari tempat tinggal yang bisa dipakai untuk ditinggali, kayak tidur gitu, dan juga tempat yang bisa digunakan untuk bekerja, jadi kayak 2-in-1 gitu. Setelah dicari-cari, ternyata tempat yang dia harapkan ini kebanyakan ada di Gangnam. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, Kim Mina ini bukan seseorang yang udah kaya banget atau sukses banget. Jadi pendapatannya itu masih terbatas. Sehingga waktu Kim Mina mencari tempat tinggal yang baru, tentunya dia ini mencari tempat tinggal yang harganya terjangkau. Dan sama kayak di Indonesia, tempat yang bagus itu biasanya mahal. Dan kalau tempat yang kurang bagus itu biasanya murah. Artinya, biasanya gedung yang baru itu berpotensi harga sewanya agak mahal. Kalau gedung tua, kecenderungan harganya lebih murah. Nah, Kim Mina yang lagi nyari-nyari, dia itu menemukan satu tempat tinggal, kayak studio apartemen gitu, yang harganya lumayan murah dibandingkan ukurannya. Alasannya karena gedungnya ini tua banget, udah kayak diturunkan beberapa kali gitu. Gedung yang dipilih sama Kim Mina ini merupakan gedung 4 lantai, ada basementnya juga, dan Kim Mina ini tinggal di lantai 3, unit 318. Nah, karena gedungnya ini termasuk gedung yang agak tua dan lokasinya di Gangnam, ini bukan tempat yang disukai oleh para penghuni. Soalnya orang-orang yang tinggal di Gangnam, biasanya mereka punya banyak uang, jadi sekalian milih gedung yang baru dan bagus gitu. Tapi masih ada beberapa orang yang membutuhkan tempat tinggal yang terjangkau. Nah, orang-orang yang kayak gitu yang tinggal di gedung ini. Saking tuanya, sebenarnya gedung ini bisa dibilang agak menyeramkan. Bahkan lantai 4-nya, karena mereka itu nggak ada lift, lantai 4-nya itu kosong. Orang-orang nggak mau tinggal di gedung lantai 4 yang nggak ada liftnya gitu. Bahkan di lantai 3, di lantainya Kim Mina tinggal pun nggak penuh orangnya. Jadi orang-orang itu benar-benar kurang suka sama gedung ini, tapi karena harganya menawan, Kim Mina memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Agak mirip sama cerita-cerita biasanya, Kim Mina pindah ke tempat itu, tapi kali ini malam pertama Kim Mina ini udah mulai digangguin. Tadi aku udah bilang di lantai 4 itu nggak ada yang tinggal, tapi di malam pertama Kim Mina tinggal di situ, dia itu terus-menerus mendengar kayak ada suara orang jalan di lantai atas. Dan satu hal yang belum aku sampaikan, kamar 318 ini sebenarnya lebih murah lagi dibandingkan kamar-kamar lainnya di lantai 3. Karena dulu banget sempat ada orang meninggal di kamar itu. Sama kayak gedung-gedung sekolah di Indonesia yang kuno, kan mesti ada ceritanya tuh. Dulu katanya dipakai untuk penjajahan lah, gini nih. Nah, agak kayak gitu kesannya. Tapi meskipun ada suara-suara yang mengganggu kayak gitu, Kim Mina ini mikir, nggak apa-apa, ini tempat murah, nggak apa-apa. Ada background soundnya dikit, nggak apa-apa, tak nikmati aja. Dia tetap kerja dan menyelesaikan harinya seperti biasanya. Nah, keesokan harinya dia bangun lagi di siang hari dan mulai kerja. Dan ketika jamnya ini udah memasuki jam-jam malam, lagi-lagi suara hentakan kaki ini mulai terdengar. Nah, Kim Mina yang mungkin dia lagi fokus kerja dan lagi jengkel gitu ya, karena merasa diganggu sama suara-suara hentakan kaki, dia bilang, saya tak kerja dulu, ini suaranya bunyi terus ya. Nah, Kim Mina bilang gitu, beneran tiba-tiba suara yang tadinya benar-benar terdengar itu jadi kayak nggak ada. Tiba-tiba suara hentakan kakinya ngilang. Dan berkat itu, untungnya Kim Mina berhasil menyelesaikan pekerjaan hari itu tepat waktu. Nah, udah selesai, laptopnya mau dia simpan di laci yang memang udah ada di ruangan itu. Nah, dia buka lacinya, dia masukkan laptopnya. Setelah itu, Kim Mina ini tiba-tiba pengen tahu, Tala, ini kan laci bawaan dari tempat tinggal ini. Jangan-jangan ada barang yang ketinggalan sih, coba tak lihat. Nah, dia bukain laci 1, 2, 3, 4.
Ternyata di laci yang ketiga ini ada satu kayak diary ataupun buku catatan yang terkesan udah kuno banget. Kertasnya itu sih kuning, tahu toh? Kalau kertas yang baru kan masih putih bersih, tapi kalau udah lama ini kan jadi kuning terus agak merungkel, terus kadang agak nempel, apalagi kalau disimpan di tempat yang lembab. Nah, bukunya kayak gitu. Gimana? Jujur agak ngeri, tapi yo pengen tahu ya, sama dia dibuka, dibaca sedikit demi sedikit. Setelah membaca beberapa halaman, Gimina ini jadi tahu kalau buku ini merupakan buku yang dulunya digunakan sama orang yang tinggal di tempat itu. Terkesan, orang yang tinggal di kamar 318 ini merupakan seorang perempuan yang juga merupakan seorang dukun dulunya. Jadi catatannya itu memang ada tulisan, tapi di satu sisi juga ada kayak mantra-mantra atau tulisan-tulisan yang susah untuk dipahami. Dan setelah Gimina menemukan buku itu, setiap malam dia tidur, dia itu selalu kayak diganggu di dalam mimpinya. Jadi ada seorang wanita tua yang kayak duduk di atasnya, dan di sekelilingnya itu ada orang-orang yang agak aneh bentukannya. Ada yang nggak ada tangannya, ada yang kepalanya itu agak penyok, ada yang jalannya agak aneh. Jadi Gimina tidur, atasnya ada wanita tua yang kayak dukun gitu, dan sekitarnya itu ada manusia-manusia aneh. Nah, mimpi ini terus-menerus berulang. Pokoknya mulai hari itu, tiap hari itu dia mulai diganggu dengan mimpi yang sama. Masalahnya, karena mimpinya ini terus-menerus berlanjut, Gimina ini mulai terganggu. Sampai-sampai dia ini manggil orang-orang pintar untuk datang ke tempat tinggalnya dan nyoba untuk mengusir arwah ataupun roh yang mengganggu ini. Tapi setiap dukun yang datang ataupun orang pintar yang datang, mereka semua bilang kalau ini tempatnya memang agak angker. Tapi meskipun banyak dukun udah melakukan ritual, mimpinya itu tetap nggak hilang-hilang. Nah, karena Mina ini dia kesel, dia mencoba nyari petunjuk dari buku catatan yang dia temukan. Dia baca-baca. Nah, di halaman terakhir ada sesuatu yang ada hubungannya sama sebuah jimat. Dan kalau kamu berhasil menemukan jimat ini dan berhasil kamu bakar, terkesan kutukan ini bisa kamu lepas gitu. Dan kalau berdasarkan catatannya, jimatnya ini ada di basement lantai 1 di gedung tempat tinggalnya Mina saat ini. Jujur, Mina yang ngerasa, duh ini batinmu kayak Dora nyari harta karun, ini kayaknya nggak mungkin. Tapi daripada dia diganggu sama mimpi-mimpi buruk kayak gini, dia itu mencoba untuk percaya sama petunjuk yang dia temukan. Akhirnya, malam-malam Mina itu nyoba turun ke lantai basement. Dicari-cari, ada kayak satu kertas kuning gitu, yang kesannya kayak jimat. Mina ini setengah percaya, setengah nggak percaya. Coba dia bakar. Yes. Dan beneran, seketika jimatnya itu selesai terbakar, tiba-tiba dia itu bisa mendengarkan suara-suara orang yang selalu dia dengarkan di dalam mimpi itu kayak kesedot ke sebuah sumber suara yang aneh dan ngilang, kayak tiba-tiba plong gitu. Mina ngerasa, wah kayaknya aku berhasil ini ngusir roh-roh jahat. Nah, dia udah seneng dan jalan ke arah kamarnya, jadi ngelewatin tangga gitu. Dan di sebelah tangga ini ada sebuah cermin. Pas dia lewat, ada yang agak aneh gitu. Jadi setelah dia lewatin, Mina mundur dan ngeliatin ke arah cermin. Dan saat dia lihat ke arah cermin, ternyata sosok yang ada di dalam cermin itu bukan dirinya, melainkan wanita tua alias dukun yang merupakan penghuni sebelumnya di kamar itu. Dan di cermin itu, wanita tua itu bilang kayak gini, walaupun jimatnya udah kamu bakar, kamu nggak bakal bisa melarikan diri. Karena kamu nggak bakal bisa melarikan diri dari kehidupan kamu yang sebelumnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa polo-polo yang kayak langsung paham, ada juga yang nggak paham. Nah, untuk yang ini karena susah untuk ditebak, tak beritahu. Jadi ternyata di kehidupan sebelumnya, dia itu merupakan dukun. Dan di kehidupan kali ini, bisa dibilang saat dia reinkarnasi atau lahir kembali di bumi ini, dia ini menjadi sosok Mina. Dan tanpa dia sadari, dia pun kembali ke tempat tinggalnya yang lama. Dan karena dulu itu dia merupakan dukun yang mengganggu ataupun memberikan hukuman kepada orang-orang yang nggak bersalah, dia itu masih digentayangi. Dan ketika dia kembali lagi ke tempat tinggalnya yang dulu, arwah-arwah yang marah, yang masih nggak terima, itu kembali lagi menghantui dan ngikuti Mina. Jadi kalau misalnya polo-polo menemukan tempat tinggal yang baru, yang murah, yang menarik, padahal orang-orang lain semua bilang itu tempat aneh, tapi polo-polo tertarik, bisa jadi
itu ada hubungannya sama kehidupan Polo-Polo di masa lalu. Nah, kalau Polo-Polo suka cerita kali ini, bilang apa? Merinding dong. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video